demokrasi itu hukum. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Sehingga di situ ada idiom. Kalau Anda bangun demokrasi tapi tidak pakai hukum, itu bahaya. Karena semua di dalam demokrasi itu semua orang bebas. Tapi kalau tidak ada hukumnya bisa diam. Maka di situ disebut demokrasi tanpa hukum daya. Sedangkan hukum kalau tidak dibangun dengan demokrasi itu zalim, sewenang-wenang. Gitu. Nah itu sebabnya para pendiri negara pada waktu mendiri menganut keduanya, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum demokrasi. Nah sekarang apa hubungan politik dan hukum sekarang? Kita berbicara tentang politik hukum dan politik kebijakan itu politik policy. Politik hukum itu bahasa Inggrisnya legal policy, kebijakan hukum. Nah kita diberi judul kebijakan hukum dan problem penegakannya kan itu. Nah saya tahun 1993, 32 tahun yang lalu atau 31 yang lalu, dengan 93 itu saya menulis disertasi tentang hubungan politik dan hukum. Jadi kesimpulan ini, kalau politiknya itu bagus, maka hukumnya bagus. Kalau politiknya jelek, hukum akan jelek. Jadi hukum itu tergantung pada politik. Karakter hukum itu tergantung pada karakter konfigurasi politiknya. Ketika politiknya itu tidak demokratis, koruptif, saling sandera dan sebagainya, hukumnya juga akan begitu, akan tidak bagus. Tapi ketika politik itu bagus, hukum akan bagus. Dan itu penelitian saya selama Indonesia Merdeka, sudah Indonesia Merdeka sampai tahun 1993. Jadi saya meneliti di dalam gambar halaman 2 itu ini. Pada tahun 1945 misalnya, nah itu, kita mulai dengan otoriter dulu. Indonesia Merdeka, otoriternya gimana? Otoriternya kekuasaan sepenuhnya ada di presiden, bukan pada waktu itu karena belum ada DPR, belum ada MPR, maka seluruh kekuasaan selama belum ada lembaga yang baru dipimpin oleh Bung Karno. Nah kan otoriter, tapi baru 2 bulan kita merdeka terjadi perlawanan dari kelompok Sahrir dan kawan-kawan menganggap Bung Karno ini otoriter. Undang-Undang Dasar 45 nanti buatan Jepang. Sehingga pada waktu itu diadakan perubahan. Pada bulan Oktober tahun 45 itu politik menjadi sangat demokratis. Partai politik didirikan saat itu. Kamu dirikan partai politik. DPR dibentuk dari BPKSB, Badan Kerja Nasional itu yang tadinya pembantu Bung Karno diangkat menjadi DPR agar demokratis. Sistem presidensial diubah menjadi sistem parlementer. Jadi tahun 45 sampai 59 itu Indonesia itu sangat demokratis ke atas itu. Hitam itu perjalanan politik, merah itu perjalanan hukum. Jadi ketika hukum itu sangat demokratis, ketika politik demokratis, hukum itu bagus-bagus. Coba pada saat itu hampir semua undang-undang dibuat oleh DPR. Presiden, Perdana Menteri sebagai pemerintah karena parlementer tidak boleh seenaknya, harus tunduk pada DPR. Nah di situ kemudian pemerintah tidak stabil, Bung Karno mengeluarkan dekret presiden. Maka ketika Bung Karno mengeluarkan dekret presiden, demokrasi turun menjadi otoriter lagi. Kesewenang-wenangan terjadi, tokoh-tokoh Islam pada waktu itu, tokoh PKI, tokoh Islam yang dipenjarakan semua oleh Bung Karno. Undang-undang tidak diperhatikan pada waktu itu, sesudah dekret itu Bung Karno tidak. Kalau undang-undang itu kan dibuat bersama DPR. Tapi Bung Karno tidak mau, maka dia buat namanya Perpres. DPR itu berdiri-diri sebuat undang-undang sendiri, maka muncullah waktu itu Perpres tentang penundaan agama, Perpres tentang subversi, Perpres macam-macam, Perpres pembubaran Sunni, Perpres pembubaran Partai Sosialis Indonesia, semua pakai Perpres. Nah keadaan ini mencekam sehingga tahun 66 terjadi perlawanan, keluar super senar, demokrasi naik lagi. Demokrasi naik tahun 66 sampai 69. Jadi Pak Harto itu naik tahun 66 dengan super senar, lalu tahun 67 jadi presiden, PLT, penjabat presiden tahun
menjadi presiden definitif. Selama 3 tahun awal pemerintahan Pak Harto itu bagus. Demokrasi sampai tahun 69 bagus. Kita punya tokoh-tokoh terkenal itu, kalau yang ada Soeharto, ada Jom Khalid, ada Saiful, ada Roni, ada Mahfud, jadi semuanya itu tampil di situ. Karena waktu itu Indonesia ingin bangun demokrasi. Tapi begitu tahun 69 Pak Harto sudah mulai akan demokrasi, dibuat undang-undang pemilu di mana 1/4 anggota DPR itu diangkat, bukan dipilih. Di situ mulai terjadi. Nah terus zaman Pak Harto naik demokrasi sebentar, tapi tahun 71 sesudah pemilu drop menjadi otoriter lagi Pak Harto itu sampai tahun 98 direformasi jatuh. Dari reformasi 98 demokrasi naik lagi sebentar, jauh lagi naik sampai akhirnya mulai tahun 2019 itu demokrasi mulai turun karena terjadi wajah-wajah politik yang kemudian ya seperti sekarang. Apa sih sekarang ini? Sekarang ini kita ambil dari bukunya Pak Prabowo yang sekarang. Coba masuk dulu halaman 6. Nah, situasi terkini. Jadi sekarang ada buku yang harus dijadikan buku pintar. Ya, harus dijadikan buku pintar. Artinya menteri wajib baca buku itu. Waktu retret di Magelang, Prabowo membawa buku salah satu para menteri baca ini dan harus berteman ini. Judul bukunya itu Paradoks Indonesia. Apa isi paradoks ini? Nah ini, ternyata Prabowo menganggap politik Indonesia itu sekarang sedang sangat buruk karena politik saat ini itu adalah politik jual beli, politik oligarki. Negara kita ini dikuasai oleh pemilik modal, sehingga pemerintah kita ini pemerintahan oligarki. Pak Prabowo menyebut pemerintahan kita Indonesia ini adalah pemerintahan maling, di mana semua pejabatnya korupsi. Ini Pak Prabowo yang bilang, dan sekarang selalu bilang begitu kan. Kemudian ekonomi kita itu ekonomi yang menyimpang, tidak adil. Kenapa? Ekonomi kita itu buruk karena negara kita itu kaya, tapi rakyatnya miskin. Itu paradoks. Katanya kaya, kok miskin? Itu paradoks. Negaranya kaya, rakyatnya miskin, paradoks. Politiknya katanya demokrasi Pancasila, kok jadi demokrasi lagi? Itu paradoks. Ekonominya ekonomi kerakyatan, ekonomi konstitusi, kok jadi ekonomi kapitalistik murni, yang pemilik modal sangat menentukan. Kata Prabowo, semua tidak sesuai Pancasila, negara kaya, rakyat miskin, kemudian ada ketimpangan dana juga. Ini di bukunya Prabowo saya tulis. Dana para pengusaha Indonesia itu sekarang, kekayaan pengusaha Indonesia itu 11.400 triliun ada di luar negeri. Sementara APBN kita hanya 2.100 triliun, 1/5. Ini catatan Prabowo di tahun 2017 yang sekarang angkanya tetap di kisarannya naik sedikit berubah sedikit gitu. Tapi tetap ini sebagai ketimpangan. Para pemilik modal itu menyimpan dananya di luar negeri, padahal dia berusaha di Indonesia, sehingga rakyat Indonesia yang miskin, pemilik modal ini menjadi kaya raya tidak terbatas. Kemudian lahan ini mungkin Anda tidak pernah membayangkan bahwa 1% penduduk itu menguasai 67% lahan. Jadi ini 1%, 67% lahan yang ada dikuasai ini 1%. Sisanya yang 33% lahan itu dinikmati 99% ini. Sangat tidak imbang. Dan ini sampai sekarang imbangannya masih sekitar itu. Itu lahan. Kemudian orang kaya, 10% orang terkaya di Indonesia itu menguasai kekayaan Indonesia 73%, 10% menguasai
73%, 1% orang terkaya menguasai 50,6% kekayaan negara. Jadi satu menguasai lebih dari separuh. Yang 99 menikmati sisanya. Jadi tidak adil di dalam keadaan kita ini. Kemudian terjadi ini outflow of national wealth. Jadi kekayaan negara itu mengalir keluar negeri, dibawa oleh para pedagang, diekspor ke sana dan sebagainya. Uangnya nggak kembali ke dalam negeri. Kita hanya menjual murah, nanti di luar negeri harganya menjadi 10 kali lipat, kita tidak dapat untungnya. Gitu. Saya beri contoh dulu, itu ada minyak diekspor ke Singapura, minyak mentah diekspor ke Singapura, harganya $3. Sudah itu diimpor lagi oleh Indonesia, dibeli $9. Minyaknya nggak pindah, cuma dokumen dari Singapura, minyaknya tetap di situ, ada di Balikpapan. Sudah itu dimiliki oleh Singapura, besoknya transaksi lagi dibeli oleh pemerintah Indonesia $9. Saking korupsinya itu, Pak, misalnya dia jual ke saya $3, habis itu saya poles sedikit, jual lagi ke Pak D $9. Beli sendiri mau dia, kenapa? Dia dapat untung dari uang tambahan. Markus Hamilton 20 tahun lalu. Jadi ABRI, waktu itu namanya ABRI. ABRI itu perlu senjata itu untuk menjahat yang kelas tertentu yang dilelang. Siapa menjual senjata, TNI perlu senjata sekian, jawabannya sekian, bahannya ini, daya jangkaunya sekian, ada spesifikasi. Terus saudara dilelang, pindah, itu menawarkan harga 10 juta. Singapura menawarkan 12 juta, lebih mahal Singapura. Tapi yang dimenangkan oleh pemerintah itu Singapura. Kenapa? Dengan kelebihan itu dibagi dua dengan pengelolanya ini. Pindah ke Singapura, nah tiba-tiba besoknya Singapura mesannya pindah. Mesan itu pindah. Ini cara korupsi dia dulu. Mesan itu pindah. Dipindah dia ke Singapura 10 juta. Lalu Singapura jual ke pemerintah 12 juta. Sudah untung. Padahal waktu itu puluhan pucuk senjata dipesan oleh pemerintah Indonesia. Saudara, keadaan ini ditangkap oleh Pak Prabowo, ditulis di dalam bukunya. Nah ini kali kata Pak Prabowo ya. Jadi kita banyak bohong. Pemimpin kita itu bohong semua. Karena kata Pak Prabowo, saya ketemu dengan 15 orang politikus, yang 14 orang itu bohong. Ada ditulis oleh Pak Prabowo. Dan sekarang bukunya dibagi. Gitu. Elit kita mudah dibeli. Jadi apa? Menjual harga diri, apa itu? Memanipulasi, apa gitu? Semuanya terjadi. Indeks persepsi korupsi kita sekarang tinggal 37. Dulu cita-citanya kan kalau merdeka, kalau reformasi bisa sampai 60. Paling tinggi mencapai 40 tahun 2019, tapi kemudian turun lagi menjadi 38, turun menjadi 34, turun menjadi 34, sekarang baru naik lagi 30. Masih jauh. Untuk sampai ke 50 aja masih jauh. Ini indeks persepsi korupsi kita. Indeks Gini rasio kita 0,381. Indeks Gini rasio itu artinya jarak antara jumlah kekayaan pemilih. Kalau rata, kalau pemerataan bagus itu biasanya dekat. Misalnya indeks persepsinya 200, indeks Gini rasio. Nah Indonesia itu sekarang lebar ini. Dulu pernah lebar lagi 0,41, 0,410. Sekarang sudah tinggal 0,3
381 masih lumayan. Dengan catatan berarti pemerataan kekayaan di Indonesia itu belum beres karena indeks rasionya masih 31. Teorinya ada seorang anak yang bagus namanya Erani Yustika menerangkan dari indeks rasio. Apa itu indeks rasio? Indeks rasio itu cara pemerataan kekayaan. Kalau indeks Gini rasio itu bagus, berarti kekayaan ekonomi negara itu rata. Kalau misalnya indeks Gini rasionya cuma 200 itu masih lumayan. Tapi kalau semakin lebar berarti kekayaan itu semakin numpuk orang kaya. Di 3 negara di Timur Tengah, negara bisa hancur 4